I hope you are in a good condition at the moment. Stay safe and sound with your family. I'm sorry, I have difficulty in speaking because I just had a surgery. Saya baru selesai operasi tupaksi kemarin, jadi saya masih agak susah bicara dan kelihatan bengkak ya. Mohon maaf. But I'm going to try my best to explain to you about our material this week. And after explaining about the material, I will also give you the instructions and directions on how to do your assignments. So please listen carefully about what I'm going to say. I'm going to discuss about the detailed instruction on how to do the assignment. So you have to listen carefully and watch till the end of this video, so that I hope it will minimize your mistakes in doing your assignments, because the assignments is I'm not the one marking it. I have set the rules on how to mark on Sham. Okay, so it will be the system that will grade you. Okay, so please be careful on answering each questions, and listen carefully to my instructions in this video. Okay, first let's discuss about noun and pronoun. Let's check it out. Explain to you. This is the introduction of why grammar is important. So this is grammar is we are going to learn about the rule. Using the English language is a skill just like any other, and using a skill, of course, we have to follow the rule. There are many different ways of knowing about the things we do, and the more we know about something, the better we generally do it. So if we are more familiar with the rule, we can be better in doing it, in doing the skills, in bettering our skills. So understanding grammar means learning the system that underlies the English language. Learning about English grammar will give you insight into the way the language works, and sometimes also doesn't work. And it will help you to develop confidence in using written English, build a conceptual map of the structure of English, understand editorial feedback about your grammar usage, use the style guides effectively to improve your written expression, and of course, this is your foundation for every teacher to be. Teachers' grammatical knowledge will influence what students learn about English language. So you have to better your English if you want to teach English, because you will be the examples for your students later. Okay, because you're from English education program. Okay, so entering our material, we're going to talk about the grammatical hierarchy. So the most common, or the basic thing that we have to study before sentence. The first is word and phrase and clause and sentence. So the grammatical hierarchy here means the system of arrangement. So jadi sistem penyusunan ya. Di situ maksudnya ranknya yang mana. So there are a few preliminary concepts that are worth understanding. It's useful to begin with understanding of the hierarchical nature of English grammar. It is also helpful to know about the basic clause, and finally, it's important to be aware of the distinction between grammatical functions and grammatical categories. So the grammatical hierarchy is the word, phrases, clause, and sentences. Sentences are the top of the hierarchy, so they are the largest unit which we'll be considering.
some grammarians look beyond the sentence, which means it's not just about the sentence, but also the meaning of the sentence, and also there are other aspects beyond the sentence. So before going to the sentence, of course, you're going to the word first. So word classes or parts of speech. In the English language, words can be considered as the smallest independent elements in language and communication. Based on their use and functions, words are categorized into several types of parts of speech. Words can be classified under 8 major word types or parts of speech, namely nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, conjunctions, prepositions, and interjections. So, why do you have to learn about the part of speech? Of course, this this largest unit, or the smaller part, the smallest unit of the grammatical hierarchy, will help you analyze sentence and understand them. It also helps you to construct good sentence. So the function of this part of speech is to help you analyze and understand this the their functions. Okay. So the first, we're going to the first two of the parts of speech, which are noun and pronoun. So the objectives, we are going to talk about the objectives first. This unit will give you a fairly good idea about the most common of the parts of speech, which is noun. What is a noun? So the definition, a noun is the name of a person, place, or thing. A thing includes a quality, for example, fear, love, angry, anger, not angry, okay? A material, for example, gold, a collection, for example, a herd, army, a state, adherence, and an action, cheat, mark, movement, okay? First, we are going to discuss about the position of the noun in a sentence, which is, of course, in the subject and object. So, for example, here we can see birds fly. A noun is used as the subject of a sentence. A noun is used as the object of of a verb or of a sentence. So the noun is birds. It's in the subject. And for sentence B, we can see John is holding a pen. The noun is John and also a pen, which is in the subject and the object. Okay. Let's see sentence C. Besides the subject and object, it also can be an object of preposition. We'll see. Birds, noun in the subject, and then object of preposition. Why is it object of preposition? Because before the noun, there's a preposition. That's why it's called object of preposition. Okay, and then it can be more, it can be so many nouns in a sentence. So for example, it's in John is holding a pen in his hand. So it can be as a subject, as an object, or object of preposition at one sentence. Okay, I'm going to discuss a little bit about prepositions. So for example, the some common prepositions are about, across, at, between, by, for, and etc. You can see here. Okay, some verbs are followed by an object. These verbs are called transitive verb. Okay, ini penjelasan sedikit tentang transitive dan intransitive verb. Tapi nanti kita tidak akan bahas di sini ya. Transitive dan intransitive verb itu akan kita bahas selanjutnya minggu depan. Okay, let's see. Ini penempatannya ketika dia ketemu dengan adjective ya. Sentence A, I don't like cold weather. An adjective describes a noun. In grammar, we say that the adjectives modify nouns. Okay, the word modify means change a little. Adjectives gives a little different meaning to a noun. Cold weather, hot weather, nice weather, bad weather. Oke, jadi kita masih membicarakan masalah posisi karena adjective itu menjelaskan noun. Kenapa nounnya? Kenapa weathernya? Dia cold, gitu ya maksudnya ya. Kenapa childnya? Dia happy.
Kenapa boy-nya dia hungry? Kenapa apple-nya fresh gitu ya. Jadi penempatannya itu berbeda jelas dengan bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris it's adjective plus noun. Common adjectives bisa kita lihat di sini. Oke. Next. Singular and plural. Nah, di sini agak tricky juga ya singular dan pluralnya noun. As you can see, ini yang paling sederhana. Dia hanya penambahan s saja, penambahan s di belakangnya. 1 pen, 2 pens, 1 apple, 3 apples. Oke, yang part B itu yang akhirannya y. Oke, konsonan. Yang konsonan B dan Y ya, B and Y, T and Y, itu berubah. Kalau dia konsonan ditambah Y, dia berubah menjadi IES. Oke, atau IS. Y-nya berubah jadi I dan menambahkan ES. So, baby menjadi babies, city menjadi cities. Next, kalau vowel ketemu Y, dia langsung S. Jadi ini tidak perlu berubah lagi ya. Kalau vowel kan ini konsonan, ini vowel, maksudnya O, Y, E, Y. Vowelnya ini adalah O dan E. Oke, dia langsung saja ditambah S. Nah, sedangkan untuk part D, di sini end of noun itu FI atau F itu berubah menjadi V dan ditambahkan IS. Jadi for example, wife menjadi wives, thieves menjadi thieves. Oke. Ini nanti akan ada di tugas, jadi silahkan kalian perhatikan baik-baik semua elemen-elemen yang saya jelaskan di sini. Next, untuk end of noun-nya itu misalnya ada SH, CH, SS, dan X, itu penambahannya ES. So, for example, dish menjadi dishes, match menjadi matches, class menjadi classes, box menjadi boxes. Oke, next, part F. Kalau ada konsonan ditambah O, itu ditambahkan ES. Tapi kalau vowel yang ditambahkan O, ditambah saja S. Contohnya, tomato menjadi tomatoes. T dan O, jadi TOES. Potato menjadi potatoes. Zoo, ini OO, kan vowel-vowel ya. Vowel O, ini juga radio, vowel O. I dengan O. Jadi langsung saja ditambahkan S. Itu perbedaannya kalau konsonan O dengan vowel O. Konsonan O ditambah S, vowel O langsung saja tambah S. Oke, next. Irregular plural form. Nah, ini yang sangat tricky nih. Ini nggak ada aturannya ya. Jadi kalian harus tahu. Tidak ada aturan baku. Kalau dia sudah disebut irregular, baik itu noun, baik itu verb, kalau dia irregular berarti kamu harus punya wawasan di sini. Ini bukan sesuatu yang pakai rumus. Oke, contohnya child, children, food, feet, man, mouse, mice, tooth, teeth, woman, women. Ini contohnya dalam kalimatnya Mrs. Smith has 1 child, Mr. Cook has 2 children. Ini contoh dalam kalimat dan ini contoh singular dan plural. Oke, let's see. Nah, kalau ada juga sheep yang tidak berubah ya. Sheep tetap menjadi sheep. 1 sheep, 2 sheep. Fish menjadi tetap juga fish, tidak ditambahkan apa-apa. 1 fish dan 7 fish. People. Nah, kalau people itu selalu plural. Tidak ada singular formnya. There are 15 people in this room. Oke. Next, nah di sini ada sedikit analisa juga untuk irregular plurals. Di sini kalau ada yang perubahan vowel, man, a jadi pakai i, double o menjadi i, double o menjadi i, goose menjadi geese, mouse menjadi mouse. Jadi vowelnya yang berubah. Nah ada juga yang penambahan an, child menjadi children, ox menjadi oxen. Ada yang sama dengan singularnya, plural sama dengan singular, seperti yang tadi saya jelaskan, salmon, sheep, trout, ini jenis ikan, ini rusa, ikan. Oke. Ada yang is menjadi, ada yang is menjadi es. Contohnya analysis, exist, dan seterusnya. Kamu bisa capture di sini ya. Ini contoh-contohnya yang
tunggalnya pakai IS, jamaknya pakai ES. Dan ada juga yang berakhir A. Seperti misalnya bacterium, bacteria itu jamak, bacterium ini tunggal, satu bakteri. Datum dan data, phenomenon dan fenomena, criterion, dan seterusnya. Ada yang berubah dari use menjadi I. Alumnus, alumni, bacillus, bacilli, cactus, cacti. Jadi jamaknya kaktus itu cacti ya. Fungus ini jamur, fungus menjadi fungi, nukleus menjadi nuclei, radius dan seterusnya. Oke? Oke, nah ini ada keywords for singular and plural nouns. Ini nanti kalian silahkan baca, saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Di tabnya di bawah itu ada yang bisa kalian download, nanti di situ kalian silahkan baca penjelasannya satu persatu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian count dan non-count atau countable dan uncountable, biasanya juga disebut seperti itu. Pertama kita lihat ya, kalau yang count noun, contohnya a book menjadi books, one book menjadi two books, some books, a lot of books. Nah, di sini count noun atau countable itu dia singularnya pakai a plus noun, one plus noun. Kalau pluralnya sudah pasti ditambahkan s seperti yang tadi yang bisa berubah. Jadi maksudnya di sini kalau dia plural itu tadi semua aturannya ya, bukan cuma yang ditambahkan s saja yang plural ya. Semua tadi aturan-aturan yang saya sebutkan yang dia bisa dipluralkan itu berarti dia masuk di count noun. Sekarang non-count noun, contohnya male, some male, a lot of male. Jadi ini tidak ditambahkan s. Oke, tidak ditambahkan s karena dia tidak ada bentuk pluralnya. Ya, memang dia sudah disebut uncountable atau non-count noun. Non-count noun tidak menggunakan e dan tidak menggunakan one. Dia tidak menggunakan sebuah ya. Pluralnya, a non-count noun does not have plural form. Nah, contohnya nanti sebentar kita lihat. Nah, ini contoh-contoh kata benda yang non-count, advice, furniture, help, homework, bisa di-capture. Kalian yang bisa lihat di sini. Oke, let's see next. Nah, kalau non-count noun itu dia pakai measurement. Nah, contohnya, I'd like some water, I'd like a glass of water, I'd like a cup of coffee, I'd like a piece of fruit. Nah, units of measure are used with non-count nouns to express a specific quantity. For example, a glass of, a cup of, a piece of, for example, a kilogram of. Jadi dia pasti punya measurement atau ukuran ya. Kita lihat some water ini an unspecific quantity. Jadi some water itu tidak disebutkan berapa banyaknya. Kalau yang ini a glass of water jelas a glass ya, ada kuantitinya itu jelas. Oke, jadi coba kita lihat di sini beberapa ekspresi dari pengukuran a bag of, a bar of, a bottle of, olive oil, a bowl of, a box, a bunch, a can of corn, a carton of milk, a glass of water, a head of lettuce. Dan juga seperti pengukuran yang paten ya, seperti misalnya a kilogram of sugar, for example, atau misalnya a liter of milk. Nah, itu bisa pakai e ya. Nah, dia bisa pakai e kalau ada units of measurement-nya. Oke, let's see next. Nah, ini beberapa unit dari keywords untuk countable dan uncountable. Kalau countable pakai many, number, few, dan fewer. Kalau uncountable pakai much, amount, little, dan less. Nanti ini juga bisa kalian baca di PDF yang saya attach di bawah video ini. Oke, coba kita lihat. Sekarang kita masuk ke pronoun ya. Jadi ini sudah masuk materi pronoun. Pronoun itu ya jelas adalah kata pengganti di subjek dan objek untuk kata pengganti, misalnya I, you, she, he, it, we, you, they. Ini ada di subjek dan objeknya
me, you, her, him, it, then us, you, them. Okay, a pronoun has the same meaning as noun. Jadi ini meaningnya sama ya dengan noun. Kan ini Tony noun ya. In Q, lihat ini Q, he has the same meaning as Tony. He itu sama dengan Tony. Him, untuk yang R, him, same meaning as Tony juga. Dan in grammar we say that the pronoun refers to a noun. Okay, the pronoun she and him refer to the Tony. Nah, sometimes the pronoun refers to a noun phrase. Kita lihat it refers to the whole phrase a red book. Jadi it ini a red book ya. Jadi ini pronounnya pengganti dari a red book. Okay, let's see. Nah, di sini kita lihat subject pronoun is used as the subject of a verb. An object pronoun can be used as the object of the verb or the object of the preposition. Compare the following two sentences. Sally gave the book to John. She gave it to him. Jadi semua ini pakai pronoun. Sally, she, the book, it, dan John, him. In the second sentence, subject pronoun she is replacing the noun Sally, it replacing noun book, and him replacing the noun John. Okay, sedangkan di yang contoh selanjutnya, him and the girl are going shopping. The gift was intended for you and I. In the first example, the object pronoun him is incorrect because this pronoun serves as the subject of the sentence. Jadi ini contoh yang salah ya. The object pronoun. Jadi ini perhatikan loh, ini salah ya. Ini salah, kalimat yang salah. Nah, jadi di sini ini kan harusnya dia menjadi he. Oke, ini yang benar he. Dan the gift was intended for you and I. Di sini harusnya should be changed to the object pronoun me, for you and me. Karena dia ada di objek. Jadi perhatikan ini contoh yang salah. Jangan sampai nanti kalian mengerjakan tugas ini jadi kalian salah. Ini contoh salah ya. Saya memberikan contoh yang salah supaya kalian tahu bahwa ini salah. Oke, jadi itu untuk materi kita. Tolong perhatikan baik-baik penjelasan saya selanjutnya. Thank you. See you on our next material. Okay, so there was the explanation about our material today. Now I'm going to explain to you about your assignment. Let's see, the first quiz is short answer. So the type of this quiz is you have to answer by typing down the correct word. Oke, jadi caranya kamu akan mengetik kata yang benar dari setiap nomor. Oke, kamu ketik di kolom jawabannya. Cara kamu mengetik di kolom jawaban adalah dengan sesuai sesuai dengan kalimatnya. Contohnya, saya memberikan saya memberikan kalian soal untuk di noun 1 itu atau exercise 1 itu short answer ya. Jadi kamu tinggal menjawab, pilih. Jadi saya berikan jawaban nomor 1 ini ya. Contohnya, Mr. and Mrs. Parker have 3 children. They have 1 girl and 2 of course boys. Ya, jawabannya di situ. Yang ada di kotak adalah bentuk tunggalnya. Oke, yang ada di kotak adalah bentuk tunggalnya. Jadi kamu yang pertama adalah harus mengubah ke dalam bentuk plural. Jadi kamu ketik ke dalam bentuk plural. Contohnya boys itu kan tinggal ditambah 1 s ya di belakangnya boy. Kamu ketik itu di kolom jawaban, tidak pakai titik karena di kalimatnya saya sudah sediakan titik. Jadi kamu tidak usah pakai titik. Dan kalau dia berada di belakang, contohnya kalau dia misalnya ada di maksud saya di tengah-tengah kalimat atau di belakang kalimat, tentu tidak pakai huruf kapital ya. Jadi sensitif cara penilaian di Syam Oke ini kalau kamu tidak sesuai dengan jawabannya yang plek. Jadi misalnya kamu pada saat kamu misalnya di sini ada nama kota, terus jawabannya kamu tidak pakai huruf kapital, itu kamu salah.
Kalau misalnya dia ada di awal kalimat tapi kamu tidak menggunakan huruf capital juga, ya jelas juga salah. Jadi bukan saya yang menyalahkan, tapi sistem sudah langsung menyalahkan karena saya sudah memasukkan jawaban yang tepat ke dalam Syam Oke ini. Jadi itulah kenapa saya bilang kamu harus berhati-hati, karena nilai kamu ini sudah otomatis masuk, bukan saya lagi yang menilai, sudah langsung sistem masuk. Kamu selesai mengerjakan, tugasnya itu nilaimu langsung masuk dan saya tidak bisa mengubah. Oke. Saya mungkin akan memberikan beberapa kemudahan buat kalian. Contohnya seperti ini, saya menjelaskan dengan detail, saya sudah memberikan kamu jawaban nomor 1. Kalau kamu masih salah lagi, ya I don't know what I should do to you, because that would be the answer. Oke, jadi kamu tolong perhatikan baik-baik dan mengerjakan dengan baik-baik. Jangan lupa mengubah ke dalam bentuk jamak dari yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, itu untuk exercise 1. Exercise 2 ini gampang ya, dia multiple choice. Jadi untuk soal pronoun dan dia multiple choice ini gampang. Ini kesalahannya at least tidak pada pengetikanmu. Dan juga saya, kalau misalnya saya punya pengalaman kemarin di LMS sebelum memakai Syam Oke, dia itu sangat sensitif dalam hal misalnya kamu pakai font yang aneh-aneh, font yang tidak standar di HP-mu, itu kemungkinan akan disalahkan. Jadi tolong kalau misalnya kamu pakai font yang miring-miring lah, atau yang bentuknya unik begitu, saya harap kamu ganti ke font standarnya HP-mu itu, kamu reset fontnya supaya kamu tidak salah. Karena ya, seperti yang saya bilang, sistemnya sensitif. Kalau kita saya memasukkan dengan font yang standar yang saya ketik di laptop dan menggunakan Notes. Jadi Notes itu kan yang paling standar ya. Saya bahkan tidak menggunakan Microsoft Word dalam mengetik soalnya. Jadi saya menulis di Notes, lalu saya copy paste jawabannya itu ke sistem. Jadi fontnya yang paling standar. Saya harap kalau kalian font HP, kalau kalian menjawab pakai HP, saya harap kalian mengganti ke font standar HP-mu dulu, baru menjawab. Dan kalau misalnya ada yang pakai laptop menjawab, bisa di copy paste juga dari notes yang biasa aja, yang standar, tidak usah lewat Microsoft Word. Oke, itu tadi yang kedua ya, yang terakhir yang saya bahas yang kedua itu soal multiple choice. Ini tinggal kamu pilih soal tentang pronoun. Dan yang ketiga di sini iya benar. Yang ketiga ini soalnya count dengan non count noun. Jadi di non count dan non count noun di sini adalah kalimat salah benar. Kalimat salah benar di sini yang benar adalah kalimat non countnya. Jadi kalau dia countable, kalau dia countable, salahkan. Yang diminta di soal exercise nomor 3 yang benar adalah non count noun. Jadi perhatikan baik-baik. Ini juga pilihan salah benar ya. Jadi perhatikan baik-baik, apakah kalau dia countable atau count noun dia berarti salah, dan kalau yang benarnya adalah non count atau uncountable nouns. Selanjutnya di exercise 4 itu tentang quantifiers. Nah, soal quantifiers ini penjelasannya ada di PDF di bawah. Kamu bisa download di situ penjelasan tentang quantifiers, dan soalnya untuk soal dari PDF itu ada penjelasannya maksud saya soal untuk exercise 4 ini ada penjelasannya di PDF, silahkan kamu baca. Tidak keluar materinya dari situ. Kalau misalnya ada yang kata kamu yang belum familiar, atau misalnya ada count noun atau uncount noun, non count noun yang tidak ada di penjelasan saya tadi atau tidak ada di dalam PDF, silahkan kamu Google apakah dia termasuk quantifiers atau quantifiers untuk count atau non count nouns.
So, itu penjelasan saya untuk tugas kalian. Insya Allah, saya akan memposting 2 kali seminggu, yaitu di hari Selasa dan di hari Jumat. Tugasnya ya rata-rata seperti ini, akan ada video atau mungkin hanya bacaan yang saya suruh kalian baca lalu mengerjakan tugas-tugasnya akan juga mirip-mirip seperti ini. So, I think that's all for this week's meeting. I will see you on Tuesday, inshallah. If you have any question, we have already our WhatsApp group, so please ask me there. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.